Tuhan kemenangan kami, Engkau Tuhan kekuatan kami. Terima kasih kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke. Hari ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga padaku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, sebab seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia dan serta anak perempuannya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tempul dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Kita sampai di sana dulu. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman bukan sesuatu yang berbicara muluk-muluk. Iman bukan berarti kita sedang merindukan rumah mewah, Tuhan kabulkan, itu iman. Iman bukan berarti kalau kita memiliki mobil, kepingin mobil mewah, kita ingin memiliki, itu bukan iman. Iman adalah sebuah dasar yang Tuhan taruh di dalam hati kita, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Iman bukan berarti memaksa Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduan kita. Tapi iman adalah penyerahan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan kedaulatannya di dalam hidup kita. Banyak orang yang salah kaprah di dalam iman. Aduh, aku beriman, aku punya cowok ganteng. Aku beriman punya pacar cantik. Aku beriman punya rumah mewah. Itu bukan iman, tapi kamu berharap. Boleh gak di dalam Tuhan berharap? Boleh-boleh saja, ya kan? Siapa yang pernah cowok-cowok ganteng di tempat ini berharapnya, aku kepingin cewek yang buruk rupa, pokoknya tidak serupa dengan dunia ini. Tidak ada, rata-rata pingin yang baik. Tetapi masalah dikabulkan tidak, bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Jadi iman adalah percaya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup melakukan yang terbaik menurut kekayaan kemuliaannya. Tadi sebelum saya datang ke tempat ini, sebenarnya saya sudah gak bisa datang, capek sekali.
bangun itu mata itu seperti pedas, letih gitu ya. Kepala sakit sudah 2-3 hari ini seperti itu. Kepala begitu sakit karena saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin karena kebanyakan lihat chatting, menjawab juga begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Itu membuat saya betul-betul drop badannya. Tetapi ketika saya datang ke tempat ini, bukan berarti saya memiliki iman. Saya datang ke tempat ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Tetapi Tuhan, saya percaya ketika saya melakukan yang menjadi kehendak-Mu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan saya mencoba bangun dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Iman tidak memaksa Tuhan seperti ini. Wah, pokoknya aku percaya, aku bisa, aku akan ceria kembali, aku akan sehat kembali. Iman itu kayak gini loh. Kira-kira, Tuhan, aku berusaha. Sisanya terserah Engkau, suka-suka Engkau, itulah iman. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya juga mau berbicara lebih. Apa itu pengharapan? Nah, banyak orang yang tidak memiliki pengharapan, padahal iman dan pengharapan itu berteman. Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak ada pengharapan? Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak pernah ada masalah? Jadi masalah Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki iman kepadanya. Supaya kita bisa percaya kepadanya. Sekali lagi, masalah diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Anda supaya Anda memiliki iman kepadanya. Kalau hidupmu baik-baik saja, pacaran baik-baik, menikah baik-baik, semuanya happy ending, mati pun baik-baik sambil tersenyum gitu ya, sambil pose indah. Oh, pokoknya segala sesuatu di dalam hidupmu terjadi baik-baik. Kamu gak akan memiliki iman sama sekali. Bahkan kamu tidak memiliki pengharapan. Karena apa yang terjadi itu semuanya baik. Apalagi yang saya harapkan. Justru ketika kita ada masalah, kita mulai berharap akan ada perubahan, akan ada perbaikan, akan ada segala sesuatu yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir kalau kita mengalami masalah. Kamu ada masalah artinya kamu masih hidup. Masalah apa sih? Kebanyakan anak-anak muda, dewasa muda, apa sih masalahnya? Paling berkisar tentang pasangan. Paling kalau anak-anak kuliah, sekolah, paling berkisar dengan PR. Apa sih kalau orang yang sudah berumah tangga, paling berkisar tentang pernikahan, penghidupan. Semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Hanya orang mati yang nggak ada masalah. Tapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Kita tidak bisa melihat maksud Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat hidup kita. Menurut versinya Tuhan, bukan menurut versi pikiran kita. Janda di Sarfat, awalnya dia hanya punya sedikit untuk dibagikan kepada Nabi Elia. Tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupnya walaupun dia tidak melihat saat itu. Apa yang dia lihat? Nabi Elia kalau Anda baca sejarah itu bukan nabi yang kaya raya. Yang datang dengan onta yang terbaik. Yang mungkin setara dengan Alphard lah masa kini. Dia bukan nabi yang kaya raya. Pakaiannya mungkin, dia bawa tas ransel senilai 200 juta atau 500 juta. Enggak. Nabi Elia justru pakaiannya sangat sederhana. Bisa menjurus ke arah kumal. Loh, kenapa kok kumal? Loh, dia di Sungai Kerit loh. Berapa lama dia di Sungai Kerit? Lama loh. Alkitab tidak pernah mencatat dia.
nggak mandi selama berapa lama? Lama. Siapa di tempat ini yang nggak pernah mandi, angkat tangan, lambaikan tangan. Loh, nggak ada. Oh, puji Tuhan, nggak ada yang ngaku hari ini. Tapi suatu saat, ya, siapa yang bosen dengan mandi? Mandi itu malesnya luar biasa. Dulu saya punya teman, itu paling males disuruh mandi. Gitu ya. Kalau pergi, dia cuma semprot parfum, semprot sana, semprot sini. Dia nggak peduli dengan sekeliling. Ya kan, pokoknya aku nggak mau mandi. Mandi itu bagi saya membosankan. Seperti itu. Nah, Nabi Elia ini, dia ini bukan cogan, bukan cowok ganteng. Dia bukan seseorang bintang film. Yang ketika kita berada di dekat dia, kita bisa percaya bahwa dia itu dekat sama Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan masa kini melihat seseorang, kalau misalnya saya datang dengan pakaian compang-camping mirip dengan pengemis, Anda kira-kira reaksi pertama kalian percaya enggak? Saya hamba Tuhan. Oh, enggak percaya. Enggak percaya. Tapi kalau saya menggunakan pakaian yang rapi, mungkin dengan dompet yang saya sengaja keluarkan, ini loh 100 juta, ini loh 200 juta. Mungkin juga saya main TikTok, itu ya, memamerkan semua kekayaan saya. Oh, Anda bisa percaya bahwa kira-kira saya ini hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan. Ini yang jadi permasalahan anak-anak Tuhan di masa kini. Kedekatan seseorang dengan Tuhan dinilai dengan penampilan. Padahal Elia penampilannya biasa-biasa saja. Menjurus ke kumal. Menjurus tidak ada pesonanya sama sekali. Dan pada waktu Elia datang menemui janda di Sarfat ini, tidak tertulis di Alkitab dia mandi dulu di sungai Kerit. Enggak. Wah, dia bersih-bersih di sungai Kerit, shower dulu gitu ya. Seperti itu, terus dia istilahnya spa, body spa. Oh, enggak ada. Dia enggak lakukan seperti itu. Dia enggak krim bat dulu. Dia enggak ioning dulu, pelurusan rambut supaya pesona biasa. Dia langsung pergi. Artinya apa? Luar biasa. Ini seseorang tidak secara manusia pasti tidak dianggap seseorang yang dekat sama Tuhan. Lalu kenapa janda ini bisa percaya kepada Elia? Satu, janda ini memiliki hati belas kasihan. Seringkali Tuhan memakai seseorang karena seseorang itu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dikatakan di sana, dia memiliki tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saya percaya janda ini sedang kena krisis moneter yang luar biasa. Dia sedang mengalami krisis iman yang luar biasa. Karena apa? Karena seluruh perekonomian keluarganya sedang porak-poranda. Bagaimana tidak porak-poranda, tinggal punya tepung saja, tinggal punya sedikit minyak di dalam buli-buli, besok habis dan meninggal karena kelaparan. Tetapi sedikit minyak di dalam buli-buli, artinya apa? Dia masih tersisa sedikit kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Israel akan menolong hidupnya. Tuhan Israel tidak akan pernah membiarkan dia sampai kekurangan. Iman yang sedikit itu dilihat oleh mata Tuhan yang luar biasa itu. Dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa di dalam hidup janda di Sarfat ini. Dia melakukan taat. Dia bisa berpikir, aduh Elia, kamu bau, kamu bukan cowok ganteng, kamu cowok kumal. Kamu gak layak sebagai definisi orang yang layak mengangkat aku. Banyak orang ketika bekerja di sebuah perusahaan, kita lihat pelangnya. Kalau pelangnya berkibar, punya nama, artinya masa depanku cerah di sana. Alami, saya pun juga seperti itu.
Ketika saya mau masuk sebuah kampus, saya lihat cewek cantiknya banyak enggak? Cowok gantengnya banyak enggak? Kok cowok ganteng? Saya enggak cari cowok ganteng gitu ya. Cewek cantiknya banyak enggak? Saya dulu waktu SMA tanya ke teman-teman, wah ini gimana sih? Kira-kira perkuliahan ini banyak cewek cantiknya enggak? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya masuk di sebuah fakultas, saya tertipu banyak cowoknya ternyata gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya apa? Ternyata manusia melihat dengan mata jasmani. Ia melihat bahwa yang bisa menolong dia, memproses dia, membuat dia itu dekat sama Tuhan adalah orang-orang yang memiliki jabatan mentereng, perusahaan-perusahaan yang memiliki jabatan mentereng, itu yang bisa memproses dia. Tetapi Tuhan menjungkir balikan pemahaman janda Sarfat ini yang datang tadinya mungkin dia dengan anak-anaknya berlutut, Tuhan kirimkan nabi, Tuhan kirimkan orang suruhan-suruhanmu Tuhan. Di bayangan janda Sarfat ini dan di bayangan anak-anaknya cowok ganteng penuh karisma, kalau perlu malaikat Tuhan yang bling-bling. Punya jas, punya jubah, bersinar. Jadi ketika dia membuka pintu rumahnya, janda Sarfat ini sudah membayangkan, dengan melodi, dengan suara-suara melodrama gitu ya. Wah, ada cahaya keluar, sering gitu ya. Lalu ada suara melodi, malaikat Tuhan. Aku akan dijamah malaikat Tuhan. Aku akan disentuh malaikat Tuhan. Mungkin bayangannya seperti itu. Dan begitu ada orang yang mengetuk pintunya, imannya bisa runtuh kalau dia memilih untuk runtuh. Imajinasinya yang sudah begitu luar biasa, yang sudah begitu hebat, ketika dia membuka pintu, sering. Ya ampun Tuhan Yesus. Seorang pria yang tidak mandi beberapa bulan lamanya, yang tidak pakai parfum, baunya luar binasa, baunya sesuatu banget. Janda itu melihat dari kaki, kok nggak pakai alas kaki, nyeker. Aku mau lihat, harusnya dia pakai sepatu merek apa, pakai sepatu Nike. Aku percaya deh kalau dia dari Tuhan. Ini bukan sepatu Nike, tetapi sepatu nyeker. Mulai lihat lagi di jubahnya. Loh, kok gak pernah dicuci? Kok bulak? Dilihat wajahnya, berjenggot, awut-awutan. Hatinya mulai sedih. Hatinya mulai lemah. Aduh, yang datang kok gak seperti harapan ya. Yang datang penolongku ini kok gak seperti harapan ya. Orangnya kok modelnya seperti ini ya. Tapi satu hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan dengan tepung dan minyak yang tersisa sedikit dibuli-buli, dia percaya. Dia tetap melakukan yang seperti Elia perintahkan. Ia melakukan itu. Dan di saat itu mujizat Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan bekerja bukan saat semua keadaan mendukung kita. Mujizat Tuhan bekerja saat keadaan membuat kita semakin tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mujizat bekerja justru saat keadaan membuat kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Saat keadaan di sekeliling semakin buruk, mujizat bekerja. Orang yang kena kanker, orang yang terkena penyakit jantung, dia ketika sudah stadium 4 kankernya, dia sudah tidak ada pengharapan. Tapi dia percaya kepada dengan sisa-sisa imannya yang sudah dihabisin seakan-akan dihabisin oleh keadaan. Janda Sarfat ini imannya sudah dihabisin oleh keadaan. Bayangin, punya cuma sedikit tepung. Iya kan? Sudah punya sedikit tepung. Mungkin ada cowok-cowok, imanmu sudah diambang kehancuran.
Anda memecahkan rekor cowok yang sering ditolak oleh wanita. 100 kali menyatakan cinta. Tidak satu pun yang menerima. Ada satu, tapi bukan wanita, tapi pria. Gitu ya, waduh, imanmu menjadi hancur. Imanmu menjadi tidak lagi kuat. Tapi yang luar biasa, dengan iman yang tersisa, dia lakukan genap hati perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi kita seringkali menganggap jalan Tuhan itu terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi manusia ini pinginnya cepat, 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 dan cepat. Tuhan punya seni untuk merefleksi iman kita. Kadang memang gak enak. Siapa yang pernah pijat refleksi? Saya pertama kali pijat refleksi, aduh, Pak, pijat kakinya yang enak dikit. Jangan kekencengan. Tapi begitu kena di titiknya, aduh sakit. Iman tuh kayak gitu. Kita dipijeti dulu. Aduh, masa depanku suram ini. Tidak ada satupun perempuan yang mendekat padaku. Cowok semua yang mendekat padaku. Masa depanku suram ini. Tidak ada satupun cowok yang mendekat padaku. Perempuan semua. Masa depanku suram ini. Aku ditolak pekerjaan. Masa depanku ini. Masa depanku hancur. Masa depanku hilang. Masa depanku tidak ada harapan. Tapi Tuhan bekerja justru di saat badai. Justru di saat terburuk di dalam situasi hidup kita. Ketika saya ada usaha, tahun lalu itu puncaknya, pandemi ada, semuanya berjalan melambat untuk kebutuhan, membayar kebutuhan gereja, membayar kebutuhan pelayanan itu juga sudah setengah mepet. Tapi iman dan hikmat berjalan saat keadaan kepepet. Kalau kita tidak kepepet, kita tidak berseru kepada Tuhan. Wanita di Sarfat ini, janda di Sarfat ini kepepet. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia akan ada seorang wanita yang akan memberi engkau makan. Dan di saat wanita itu melakukan sebuah langkah iman, ia memberikan semua yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada si Elia. Tidak mudah. Saat hidupmu kepepet, saat hidupmu hancur, saat engkau merasa keuanganmu tidak stabil, tapi Tuhan berbicara di hatimu, layani aku. Loh Tuhan, kalau aku layani engkau Tuhan, aku tidak dapat penghasilan tambahan. Kalau aku terus-terusan di gereja Tuhan, siapa yang akan memberkati aku? Kalau aku terus-terusan Tuhan tinggal di dalam rumahmu, aku mau makan apa? Tapi luar biasa, iman bekerja. Sekali lagi, iman bekerja di saat situasi semakin buruk. Siapa yang mau memiliki iman? Angkat tangan, jangan mudah angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, kita kadang diperhadapkan situasi yang sangat-sangat sulit di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Dia yang beracara, bukan pikiran kita yang bicara. Selama kita menyerahkan segala sesuatunya, pengharapan kita, masa depan kita di tangan Tuhan, maka janda ini bukan hanya mengalami iman yang kecil seperti minyak di buli-buli yang tinggal sedikit, tetapi yang mengalami sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ia dan seluruh keluarganya diberkati Tuhan.
Ia dan seluruh keluarganya dipelihara Tuhan. Ia dan seluruh keluarganya menerima janji kemuliaan Tuhan. Dan bukan saat itu. Saat itu imannya bukan hanya dibuat melompat, tapi dibuat terbang tinggi. Bagaimana tidak? Saat ia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, saat ia melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mujizat itu datang. Tapi apakah sudah selesai? Tuhan membuat keadaan yang tadinya luar biasa. Harusnya sudah happy ending, di mana dia menerima tepung dan minyak yang gak habis-habisnya sampai musim hujan. Tapi Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak perempuannya meninggal. Anak perempuannya meninggal. Ini bukan iman lagi. Ini sudah gak ada pengharapan lagi. Ini sudah tidak ada masa depan lagi. Yang tadinya imannya sedikit sekali, seperti minyak dibuli-buli itu, orang berkata, oh masih masuk akal. Dia punya iman sedikit dibuli-buli ini. Tapi apa yang terjadi? Anaknya meninggal. Sudah selesai. Saya rasa kalau dia tidak melakukan sebuah tindakan, dia pasrah, tidak akan terjadi mujizat. Apa yang dia lakukan? Dia bilang kepada Nabi Elia, kamu disuruh Tuhan kan? Tapi kamu disuruh Tuhan apa untuk membuat anakku mati? Buktikan kalau kamu disuruh Tuhan. Ia melakukan yang namanya perlawanan terakhir. Ia mengadu, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku percaya ini akan happy ending. Tapi mataku melihat ini bad ending. Apa yang terjadi? Adik-adik, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Elia berteriak kepada Allah Israel. Tuhan, kamu suruh aku datang ke tempat ini. Apakah hanya untuk membuat anaknya mati? Tidak Tuhan. Kembalikan nyawa anak ini. Dia melungkupi badan anak ini dan berseru kepada Allah Israel 3 kali dan nyawanya dikembalikan. Saat itu juga terjadi mujizat yang luar biasa. Elia sebagai nabi belajar taat kepada Tuhan. Elia sebagai nabi belajar berperkara kepada Tuhan. Elia sebagai nabi dinaikkan level Tuhan. Bukan hanya level 1, tapi level yang luar biasa. Ia bisa membangkitkan orang mati, mungkin level-level yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sekali dia berencana, Elia memiliki pertumbuhan iman. Janda Sarfat itu memiliki lompatan iman. 1 dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa yang mengalami kesesakan di dalam hidup? Covid, masa depanku suram. Tidak ada orang yang bisa melihat wajah gantengku dan wajah cantikku. Yang ada cuma masker. Iya kan? Yang ada cuma masker pink, masker hitam, masker kuning. Waduh, gak ada yang bisa melihat ketampananku. Ini masa depanku suram ini. Iya kan? Gak akan ada jodoh yang mau denganku. Pembatasan sosial. Pergi kemana-mana khawatir, pergi kemana-mana takut. Udah suram deh masa depanku. Mungkin Anda diperhadapkan kepada sebuah proses-proses yang Anda merasa bahwa kenapa Tuhan izinkan aku diproses seperti ini tidak adil buat aku. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mau lihat hatimu. Ketika hatimu tidak diserahkan kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah mengalami mujizat.
Tapi saat hatimu diserahkan kepada Tuhan, kamu akan mengalami bukan mujizat sederhana, tetapi mujizat yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. Berapa banyak orang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani hanya karena ingin roti. Melayani hanya karena ingin dicukupi kebutuhannya. Tetapi saat engkau berperkara kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyerahkan seluruh hatiku, seluruh jiwaku Tuhan, seluruh pikiranku Tuhan, aku percaya padamu. Orang-orang seperti ini tidak pernah saya lihat dipermalukan sama Tuhan. Hidupnya akan bertambah naik dan dia tidak akan bertambah turun. Hidupnya akan terus menerus dilimpahi kasih dan setia dari Tuhan. Saya tidak pernah melihat anak cucu orang yang berseru kepada Tuhan dibiarkan meminta sepotong roti. Tidak pernah dibiarkan anak cucu orang benar meminta-minta. Lagu favorit keluarga kami, begitu besar kasih Allah pada kita. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Saya pegang janji Tuhan, bukan karena kemakmuran, no. Saya pegang janji Tuhan, orang yang setia pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Janda itu percaya pada Tuhan. Janda itu melihat situasi semakin buruk, tapi janda itu tetap percaya kepada Allah Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan semuanya. Lalu bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Sederhana. Iman bukan berarti memaksa Tuhan melakukan yang sesuai pikiranmu. Jangan. Dulu lucu. Saya ini usaha, pernah jadi sopir bemo kan. Saya pernah jadi driver. Saya merasa tidak adil buat saya. Saya ini harusnya nggak mungkin Tuhan. Nggak layak lah. Masa harus jadi sopir bemo? Tapi Tuhan izinkan saya jadi driver. Mending driver mobil mewah. Ini driver mobil ompreng. Setelah itu, apa yang terjadi? Saya setia. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan naikkan level jadi pengusaha catering. Tahu tak pengusaha catering? Masak sendiri. Pertama kali masak dengan iman. Uji cobanya kucing. Kalau kucingnya tidak meninggal dunia, aman. Gitu ya. Saya kasih ke teman kos. Gitu ya. Dan kasih teman kos seperti itu. Mungkin dia karena terharu melihat jernih payah saya gitu ya, terharu dengan berlinang air mata, dia kasih jempol gitu. Serius kamu? Serius gitu ya, seperti itu. Saya tapi perasaan saya nggak enak. Wajahnya dia itu kayaknya penuh belas kasihan pada saya. Saya kasih Mbak kos, Mbak coba diicipin kira-kira masakan ini gimana. Dia begitu ngicipin dia, ini, kamu mau meracuni orang ya gini nih. Ternyata kebanyakan pala. Kebanyakan itu. Tapi hati-hati, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Tapi sahabat yang istilahnya pokoknya apapun yang kamu lakukan tuh oke, hati-hati dengan sahabat-sahabat seperti itu. Itu mencelakakan. Saya melatih diri saya memasak Chinese food, Javanese food, semuanya saya bisa. Saya memasak Chinese food yang pertama kali. Chinese food kan terkenal dengan yang kental-kental kan. Saya masih ingat. Saya besok beriman akan mencoba memasak asparagus. Zaman dulu enggak semudah itu buka YouTube, Ferguson. Enggak mudah. Enggak bisa. Zaman saya dulu trial and error. Saya coba dengan iman memasak sup asparagus. Saya tanya kepada tante saya tanya kepada narasumber. Tapi saya tidak bertanya takarannya. Pakai tepung kanji. Haleluya. Saya bikin tepung kanji.
Saya doakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masakan ini lezat. Tahu hasilnya? Lem. Kental sekali. Kental sekental-kentalnya. Saya sampai berkata, Tuhan, rasanya Tuhan suruh saya jadi pengusaha lem. Betul-betul menyatu. Seperti itu. Dan itu tidak bisa saya apa-apakan gitu ya. Seperti itu. Saya berkata, kenapa seperti ini Tuhan? Tapi apakah saya menyerah dengan tingkatan itu seperti itu? Saya bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Saya masak lagi, saya mencoba lagi. Dan hasilnya lumayan lah. Lumayan gak buat orang pingsan. Gitu ya. Jadi dari situ saya masak. Dan saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan gimana ini supaya laku? Tiba-tiba saya tulis sup naga terbang. Gak pernah tahu kan sup naga terbang. Seperti itu. Saya akhirnya kasih selebaran di jalan-jalan. 1 sup naga terbang. Banyak yang membeli. Tapi saya bingung. Bagaimana menaruh naga di dalam sup ini? Akhirnya saya kasih udang kecil di dalam sup yang sebenarnya mirip dengan capcay masa sekarang, capcay kuah. Ketika ada orang tanya, dulu puji Tuhannya gak ada sosial media, saya gak bisa dimaki-maki. Haleluya, gitu ya, seperti itu. Sampai orang yang tanya, loh ini sup naga terbang, naganya mana? Itu udang. Itu naga gitu ya, seperti itu. Terus saya bilang lagi, loh kok udang seperti itu naga, kamu harus melihatnya dengan kacamata iman gitu ya, seperti itu. Wah, kamu bisa-bisa aja. Terus satu lagi komplain, mana naganya? Naganya sedang berupa embrio, saya bilang gitu ya. Nah, saya akhirnya jual sup itu. Dan laku keras seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Saya minta hikmat sama Tuhan. Apa ini ya? Seperti itu sup ikan terbang. Tapi saya mulai muda. Membikin gurami. Saya bikin model kayak terbang. Nah, itu sudah mulai membaik. Sampai usaha catering saya bisa membeli sepeda motor. Haleluya. Saya bisa membeli kulkas beserta isinya. Haleluya. Iya, kalau beli kulkas tuh tidak ada isinya, nggak akan ada catering besoknya, ya kan? Tapi satu kali ibu saya menangis. Ibu saya menangis seperti berperan di dalam sebuah sinetron. Anakku yang paling ganteng sedunia. Haleluya, haleluya. Memang saya ganteng, haleluya. Kamu tidak ditakdirkan menjadi, penjual catering. Izin. Malu seperti itu. Jadi mama saya menangis waktu itu. Kenapa kamu kok jualan catering, itu kan kita. Mama saya nggak pernah lihat MasterChef. MasterChef itu banyak cowoknya. Tapi akhirnya karena drama gitu ya. Saya akhirnya kasih mama saya 1 tangkai brokoli sebagai piala Oscar. Seperti itu, ya udahlah. Saya harus cari jalan lain. Saya percaya doa seorang ibu itu baik. Saya tetap mau didoakan. Saya juga tidak mau jadi anak durhaka, dikutuk jadi kodok, saya tidak mau. Oleh karena itu saya melangkah di dalam pernyataan iman lagi. Apa itu pernyataan iman yang saya melangkah? Saya akhirnya membuat usaha elektronika. Saya melihat dari teman saya merakit komputer. Saya kok pengen coba ya merakit komputer. Awalnya listrik rumah jeglek. Awalnya konslet. Dari iman kepada iman. Saya jadi supir berapa tahun? 2 tahun. Bangun pagi-pagi, tabur bibit cinta. Tabur bibit cinta tahu nggak? Diomeli. Supir antar jemput dan supir bemo sebentar kok, itu cuma pengganti aja, tapi kebanyakan tuh supir antar jemput. Saya dimarah-marahin sama mama. Datang tuh pagian dikit ya, tapi di pikiran saya tahu ini proses Tuhan. Saya akan bernyanyi,
Bangun pagi hari, tabur bibit cinta. Suara omelan dari mama-mama dan tante-tante pada waktu itu menjadi sebuah lagu bagi saya. 2 tahun saya diproses. Tahun ketiga diproses lagi. Tahun keempat diproses lagi. Diproses Tuhan, tidak boleh marah. Satu hal yang saya lihat pada waktu itu, saya pernah ngomel, tetapi jarang. Tuhan, kenapa aku udah lakukan yang terbaik kok begini saja? Tuhan berkata, waktumu belum tiba. Tapi satu hal yang saya gak pernah lupa. Saya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Saya gak pernah melupa masa indah bersama Tuhan. Saya harus bangun jam 3 pagi untuk pergi ke pasar. Bayangkan, cowok ganteng ke pasar dengan bibik-bibik pasar, pangsa pasar saya sudah hancur, lebur. Tapi apa yang terjadi? Tuhan proses saya. Dari air mata, dari semuanya mendatangkan kebaikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kamu sekarang diproses Tuhan, jangan marah. Segala proses Tuhan itu indah pada waktunya. Ia akan berbuah pada musimnya. Jadi kalian jangan pernah takut diproses sama Tuhan. Proses dari Tuhan itu menyenangkan, asalkan kita bersungguh-sungguh dan segenap hati. Banyak orang ketika diproses dengan Tuhan, mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka tidak segenap hati, mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akibatnya bisa dihitung dengan waktu bahwa mereka diproses terus karena tidak pernah berhasil mengalami kenaikan level iman mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maukah kamu dinaikin level kamu sama Tuhan? Kalau mau dinaikin level sama Tuhan, setia perkara kecil. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan suruh berdoa, doa. Doa tidak dijawab, kamu marah, kamu salah. Tuhan mau naikin kamu level lagi. Doa tidak dijawab, kamu marah, kamu salah. Tuhan mau naikin kamu level lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan di sekitar kita. Tapi kita belajar. Dengan orang-orang yang menjengkelkan dikirim di sekitar kita, saya dinaikkan level Tuhan. Untuk bukan hanya iman, tetapi level kasih. Oleh karena itu, saya kalau proses adik-adik saya, berat. Yang pernah diproses sama saya sebagai seorang leader, terutama cowok, pasti akan banyak muntah darah. Adik saya proses. Awal mulanya, saya suruh seperti ini. Menjadi penjaga gudang. Kok owner? Aku kok disuruh ngitungi gudang? Hello juga gitu ya, seperti itu. Tapi diproses kecil. Dan hari ini mereka jadi pengusaha semua. Adik saya selalu berkata, kalau kamu gak didik saya gak pernah bisa jadi pengusaha. Saya didik dia 3-4 tahun. Saya patahkan argumen-argumen pikiran dia. Saya hancurkan argumen-argumen pikiran dia. Tapi setelah itu, jiwa entrepreneurnya muncul. Prinsip saya di dalam berdagang bukan soal untung atau rugi. Tapi bagi saya dulu yang saya hidupnya di dalam berdagang, sebelum memberikan hidup saya penuh buat Tuhan, prinsip saya adalah jadi berkat. Pernah satu kali orang menyebalkan membeli sebuah komputer. Sudah untungnya tipis, dia minta kayak gini, minta kayak gitu. Tapi Tuhan kirim di dalam hati saya jadi berkat. Saya jadi berkat kok. Saya pernah menerima satu proyek rugi
karena saya kasihan dengan orang itu ketipu di tempat lain. Saya layani dengan baik. Saya betul-betul sampai malam saya layani. Saya nggak pernah lupa masa-masa Tuhan proses saya. Malamnya saya harus pimpin doa malam. Saya bekerja sampai jam 8 malam, sampai jam 9 malam. Saya harus pimpin doa malam, besoknya pimpin doa pagi. Saya tidak ada waktu me time. Tapi saya percaya Tuhan sedang proses saya karena saya melihat kemuliaan Tuhan dulu. Orang yang tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan, dia tidak akan percaya kemuliaan-kemuliaan yang lagi yang Tuhan akan berikan di dalam hidupnya. Orang yang selalu kalah, tidak pernah mengalami kemenangan, tidak akan tahu arti betapa nikmatnya kemenangan itu. Saya mengalami kemenangan satu, saya haus kemenangan yang kedua, saya haus kemenangan yang ketiga, saya haus kemenangan yang keempat. Dan ketika saya menang, ada satu suara di pikiran saya, di hati saya, baik sekali perbuatanmu anakku. Saya menang. Saya menang bukan memenangkan diri, saya menang mengalahkan daging saya, mengalahkan ego saya. Saya tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nggak pernah hitung-hitungan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Anda tahu? Dalam 3 tahun, seluruh uang dari perusahaan kecil komputer itu sanggup memberkati gereja Tuhan, sanggup mendirikan gereja Tuhan. Saya hanya mengambil sekitar 20%-nya saja. Tuhan itu baik. Susah. Kalau saya punya bilang, ayo lihat loh, Tuhan itu baik. Tuhan itu sedang proses kamu. Tapi kalau kita ngomongin dengan orang yang gak ngerti kemenangan, akan susah. Dia akan berkata, gak bisa, hidupku dari dulu gini-gini terus. Hidupku gak ada peningkatan, gini-gini terus. Akan sangat susah berbicara sama orang yang, contoh nih, sedang patah hati. Tuh adik kecil itu sedang patah hati tuh, yang pakai apa? Pakai masker kuning. Nah, itu kan lagi patah hati gitu ya. Lagi patah hati karena ditinggal 2 ceweknya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu lagi broken heart itu adik kecilnya itu. Tetapi apa yang terjadi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika seseorang bisa lepas dari patah hati, Tuhan akan melakukan peningkatan iman berikutnya. Saya berapa kali ditolak di dalam cinta? Tidak terhitung. Lebay, baru 2 kali kok, baru 2 kali. Ada 2 kali. Sakit enggak rasanya? Sakit. Pada waktu saya sudah dengan dandan, sudah dengan ganteng, sudah dengan mentereng. I love you. Gini ya, kita sebaiknya berteman saja loh. Dari dulu kita kan berteman. Kita perlu next level. Saya bilang kayak gitu. Begini sekarang saya mau sekolah dululah ya. Hati-hati, kalau orang sudah menolak kamu sekolah, waktu itu saya masih blow on. Oh, sekolah. Ya udah, saya tunggu. Ya kan, saya tunggu 1 tahun. Ketika dia sudah lulus misalnya SMA. Udah lulus SMA, ayo kita jadian yuk. Saya mau perguruan tinggi, terus kapan jadiannya? Gitu ya, seperti itu. Ya gak tahu, terserah Tuhan. Tergantung imanmu pada Tuhan. Teman-teman, kalau Anda dapat pernyataan-pernyataan seperti itu, tinggalkan. Iman Anda akan jadi sia-sia. Dan saya sudah melakukannya. Ditolak itu rasanya sakit. Bikin puisi, saya kadang tertawa sendiri, bukan gila ya. Kemarin saya bersih-bersih kamar, bersih-bersih gudang. Saya melihat buku harian saya pada waktu saya SMA. Saya tidak akan mau menikah lagi. Gombal. Percayalah, itu emosi sesaat di dalam hidupmu. Seperti itu. Saya agak trauma dengan mimbar ini karena saya pernah memecahkannya sekali. Ini begitu ada krek, oh Yesusku, haleluya. Ini ada apa Tuhan? Padahal saya tidak melakukan penekanan apa-apa gitu ya.
Saya ingat waktu itu di pusat gitu ya, anak-anak. Oleh karena itu dekat sama Tuhan, jangan game online, prak gitu ya, perang gitu ya, seperti itu. Suasana tegang gitu ya, seperti itu. Pecah, ini hamba Tuhan yang akan hancurin aku ini gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman itu percaya kepada Tuhan. Iman bukan berarti meminta sesuatu kamu pasti dapat. Iman itu meletakkan semua perkara di hadapan Tuhan. Ingat ya definisi iman. Tetapi iman itu butuh masalah. Iya kan? Iman tanpa masalah tidak ada iman. Bangsa Israel diperbudak masalah, dia punya iman untuk datangnya juru selamat. Iya kan? Kamu punya masalah, ditolak terus. Kamu beriman, diserahkan kepada Tuhan supaya suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut versinya Tuhan di dalam hidup kita. Iman itu adalah menyerahkan semua kepada Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sambil menunggu di dalam iman? Sudah, tenang saja, istirahat saja. Karena ketika kita menyerahkan semua perkara pada Tuhan, kita tidak usah mikir apa-apa, Tuhan yang bekerja buat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya begitu banyak melihat pertolongan Tuhan. Ajaib. Tahun lalu badai. Saat badai, bagaimana tidak? Tadi yang sumber-sumber berkat itu begitu besar. Tiba-tiba bukan mampet. Tapi di situ Tuhan kirimkan hikmat. Apa hikmat? Bikin sabun, bikin ini, bikin itu. Gitu ya. Terus Tuhan kasih hikmat ini, Tuhan kasih hikmat itu. Luar biasa sekali. Dan saya mengalami apa yang dinyanyikan ibu saya dan nenek saya dari dulu. Kalau anak cucu orang yang berserah kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan. Kamu gak akan kelaparan. Kamu gak akan menjadi peminta-minta. Kamu akan dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Gak boleh salam kiri kanan. Tengok kiri kanan. Kamu pasti punya pasangan bro. Ya, kamu pasti punya pasangan bro. Loh ya kan? Cowok. Kalian berpandangan, aku punya pasangan bro, jangan merasa depanmu itu pasanganmu. Itu matanya tadi tuh saling melihat tuh berbinar-binar cowok dengan cowok. Nanti ya kita layani pelepasan ya, seperti itu. Oke, yang terakhir. Janda Sarfat ini diingat menjadi perlambang orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Apakah janda Sarfat ini tidak bisa emosi? Ketika dia sudah melakukan yang dia anggap terbaik, anaknya dimatikan, dia punya emosi, wajar. Kamu punya emosi wajar, kamu bisa kadang itu marah itu wajar. Tetapi ketika marah dan emosi itu menguasai hidupmu, apa yang kamu lakukan? Kamu harus kembali kepada komitmenmu untuk percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan sanggup enggak mengisi relung hati kita yang paling dalam? Sanggup. Dan hari ini saya berdoa, tempat ini didirikan sudah lama, kena pandemi. Mahal loh tempat ini, mahal. Kalau dihitung-hitung 0,5 M keluar. 0,5 M itu duit. Ya kan? AC yang membuat kalian kedinginan itu duit. Lantai ini duit juga. Ini juga duit, sewa juga duit. Tetapi kalau Tuhan suruh, walaupun secara hitung-hitungan, saya ini pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Membuka Surabaya Barat. Tuhan, anak-anak ini masih muda-muda Tuhan. Ya. Perpuluhan gak ada. Sumbangan kecil Tuhan. Kalau di total Tuhan, gak perlu buka gereja.
ilmu bisnis saya bekerja. Tapi satu malam Tuhan berkata, jadi. Tuh kalau jadi, Tuhan yang perlengkapi. Tuhan yang selesaikan. Begitu jadi, kita udah senang. Pelan-pelan kebutuhan dicukupi Tuhan. Dengan kerja keras, air mata, dengan orang-orang yang luar biasa dari West ini. Mereka dekor bersama-sama, pengeluaran semakin lebih minim seperti itu. Wih seneng kan? Eng-eng, pandemi datang. Pandemi datang. Pandemi telah datang. Pandemi telah datang gitu ya, seperti itu. Dan semua keran di stop. Kita bingung. Tuh, apa nggak salah ya? Saat itu bisa saling menyalahkan. Sil gak salah tak dengar suara Tuhan untuk mendirikan di Surabaya Barat. Sil bisa aja bilang, lo yang gembala sidang siapa? Ya juga ya gitu ya, maksud gitu ya seperti itu. Nggak bisa, nggak ada alasan gitu ya. Terus saya datang ke Tuhan, yang Tuhan siapa? Gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Seperti Nabi Elia. Dia ditegur sama janda Sarfat itu. Oh kamu lo ya yang nyuruh. Kamu datang di sini untuk mateni anakku tak? Itu bahasa kasar gitu ya. Tapi Nabi Elia datang sama Tuhan. Tuhan, bukankah kamu yang nyuruh? Kalau Tuhan yang suruh, aku percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tapi saya mau ingatkan yang terakhir pada malam hari ini, renungan. Yang Tuhan yang suruh tidak selamanya berawal dengan enak dan enak. Yang Tuhan suruh kadang memenuhi lembah-lembah air mata. Tuhan tahu kemampuan kita. Saya ini dulu orang sombong. Sudah IP jelek, sombong nian gitu ya, seperti itu. Basically saya ini EQ-nya superior. Bukan interior ya, superior. Berapa ya, 125an lah, dikit lah, 125, 130, dikit. Sombong kali ini pendeta gitu ya, seperti itu. Jadi, wah sedikit, superior. Tetapi karena saya kesibukan untuk mencari uang, nilai saya tidak bagus. IP saya cuma 2, ngepres lah ya. Ya mau 2,5an kelihatannya seperti itu. Dan itu kayaknya sudah mau, tapi dengan IP yang super jelek itu, saya diterima di perusahaan gede-gede, diterima. Saya nggak tahu mereka lihat apa gitu ya. Mungkin waktu lihat 2,5, ketika 3,5 atau 4,5, saya nggak tahu. Tapi akhirnya saya dengar suara Tuhan lagi, Nggak boleh ikut orang, ikut aku. Kamu harus menjadi pemberi roti. Waduh, baiklah Tuhan, saya ikut Engkau Tuhan. Ya kan? Apa langsung enak? Ya enggak. Banyak orang ketika lihat usaha orang lain, ih enak ya, tiba-tiba langsung bikin makanan di bawah sini, bikin food court, gak sampai 2 minggu bangkrut. Karena enggak melewati tahapan iman. Ia melihat kisah kesuksesan orang lain terus. Wih enak ya, bikin mie ayam. Aku mau di-review dong. Dengan percaya diri, panggil YouTubers, tapi di-reviewnya jelek gitu ya, seperti itu. Ya, kan ada YouTuber yang bilang, wah kalau makanan ini enak itu pada best gitu ya. Tapi ketika mie ayammu makan, kamu mie ayam di-review, ini pedas ini gitu ya, seperti itu. Ini enggak enak ini gitu ya. Wah, padahal imajinasi kita udah melayang-layang tinggi ini. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti ini. Iman tidak boleh melihat sekelilingmu. Iman tuh melihat ke atas, bukan melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Saya diproses Tuhan. Dulu saya guru les juga. Saya ngelesi orang loh. Ngelesi orang, bondo nekat. Saya pernah ngelesin orang gitu ya. Matematika saya dapat 9 sekali, sudah kepercayaan diri saya naik. Padahal sebelumnya 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan, saya ngelesi orang. Untungnya yang saya ngelesi itu lebih buruk dari saya. Jadi saya ajari jelek, dia juga tidak tahu. Gitu ya, dia percaya. Tapi begitu dia kerjakan nilainya 4, saya dipecat.
Ya itulah, tragis memang. Tapi tragis betul. Jadi ada hati yang sedang diproses Tuhan. Ada cerita yang sedang diproses Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan lembutkan kepercayaan diri saya. Saya dulu orangnya sombong. Tapi Tuhan proses. Dan ketika saya dilucuti kepercayaan diri saya bisa semalam mengasihani diri. Aku udah berusaha. Ferguson, aku sudah berusaha. Senorita, aku sudah berusaha. Ini bagaimana ini? Aku sudah berusaha yang terbaik. Mereka saja yang tidak mengerti usahaku. Waduh, menangis-nangis Bombay, menangis-nangis drama. Semua pernah saya lewati. Tapi ketika saya berdiri saat ini di depan kalian, saya melihat semua proses Tuhan itu baik. Saat itu lihat baik, enggak. Tengking sana, ini pasti dari setan. Tapi akhirnya saya datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, saya memang gak pintar-pintar amat matematika. Di SD saya memang pintar. Di SMP memang saya pintar matematika. Tapi saya gak bisa melihat pengalaman masa lalu Tuhan. Sekarang saya memang buruk Tuhan. Saya memang jelek Tuhan. Dan saya mau belajar lagi dibentuk sama Tuhan. Dan saya pernah bernasar, Tuhan, suatu saat, jikalau lingkungan sekolah ini tidak bisa menerima saya, suatu saat saya mau buat sekolah. Padahal cuma satu ngomong loh, saya juga gak ingat besoknya keblasuk mengurus sekolah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik. Bilang kiri kanan, Tuhan itu baik. Loh, enggak boleh pakai tangan, ini PSBB. Pakai mata, kedip-kedipkan mata. Tuhan itu baik. Ya kan? Lihat kiri kanan lagi, kerlingkan satu mata. Tuhan itu baik. Oke. Pemain musik bisa maju ke depan di malam yang semakin dingin ini. Saya harap kita bersukacita bersama-sama. Agak repot ya. Momen-momen COVID ini memang agak repot. Kita persiapkan diri bersama-sama. Teman-teman bisa bangkit berdiri di tempat masing-masing. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya padamu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah.
Inilah masa depan mereka Tuhan. janji Allah Anak-anak-Mu, ingat bidang anak-anak muda, dewasa muda yang luar biasa. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan mereka, tapi Engkau Allah yang tahu pergumulan mereka. Aku percaya Tuhan, aku percaya padamu. di dalamku yang ku yakin. Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, dewasa, muda yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berseru kepadanya. Ya Ramashira Bakarana Syakatakara. Kau Tuhan kemenangan kami Tuhan. Kau Tuhan kekuatan kami, Kau perisai kami, Kau batu karang kami. Kami tidak akan goyah. Kami percaya akan masa depan yang penuh kemenangan. Tuhan proses kami Tuhan. Tuhan proses diri kami Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Engkau Tuhan, Engkau kemenangan kami. Oh janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang kekal. Kami percaya Tuhan. Oh ya Engkau Tuhan kami, penghiburan-Mu Tuhan. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya Ku percaya janji-Mu sertaku. Percaya ada padaku. percaya Tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sempangku. Percaya, ku percaya firman-Mu tiada amin lampaui
percaya. percaya, ku percaya, firman-Mu Tiada lampaui segala masalahku, percaya padamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, adik-adik, dewasa muda yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa buat Anda semua. Tuhan, Engkau lihat mereka yang datang di tempat ini. Mereka datang dengan semua kisah hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup mereka. Tapi aku percaya Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh kemenangan ada di dalam hidup mereka. Engkau akan tuntun tangan mereka menuju negeri yang penuh dengan susu dan madu. Engkau tuntun masa depan mereka, dan semua orang yang melihat mereka disebut berbahagia. Karena Tuhan ada padamu, karena tangan Tuhan menyertai hidupmu. Apapun yang kau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu berhasil. Engkau bukan ekor melainkan kepala. Tanduk kekuasaan-Mu akan dinaikkan Tuhan seiring dengan kasih-Nya. Tuhan akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan di dalam hidupmu. Akan begitu banyak orang yang berterima kasih akan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Sebab Engkaulah kemenangan Tuhan, Engkau kepunyaan Tuhan, Engkau biji mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang ada di tempat ini adalah biji mata-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Kami datang di sini untuk melakukan perkara-perkara yang hebat untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau diberkati Tuhan, bukan dengan berkat-berkat yang Kau pikirkan, tapi dari penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus. Hidupmu akan penuh dengan kedamaian. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Hidupmu akan penuh dengan kelimpahan kasih-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidupmu akan diperteguh iman kepada Tuhan. Siapa yang percaya engkau diurapi Tuhan, kita sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.